Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Hari ini saya akan berbicara perihal pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Dan judul firman Tuhan adalah dahsyatnya karya Roh Kudus. Kita akan baca Yohanes 14 ayat 16 dan 17 yang berbunyi demikian. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Saudara sekalian, sebelum Yesus Kristus pergi ke sorga, dia menjanjikan penghibur bagi semua orang yang percaya, yaitu Roh Kudus yang akan melanjutkan karya Allah di dalam hidup kita. Nah, saya yakin Yesus naik untuk menyiapkan sorga bagi kita. Tetapi Roh Kudus turun untuk menyiapkan kita bagi sorga. Roh Kudus harus berkarya supaya benar-benar karakter kita cocok. Supaya kita bisa bersama dengan dia di dalam kekekalan. Nah, tanpa Roh Kudus memang ada keinginan untuk kita berbuat baik. Tetapi kemampuan tidak ada. No power. Saudara, kalau misalnya kita ingin terbang. Saudara boleh naik ke apartemen, lalu berada di lantai yang paling tinggi, lalu kemudian saudara coba mengepakkan tanganmu, lalu kemudian saudara terjun, pasti mati. Kenapa? Kenapa kita tidak mungkin terbang? Karena kita tahu ada hukum Allah yang disebut gravitasi yang menyebabkan apapun yang ada di atas akan jatuh ke bawah. Nah, hukum dosa juga seperti itu. Kita ingin mencapai tempat yang luhur, tinggi, kudus, tapi kita selalu jatuh di dalam dosa. Tetapi ada satu hukum lain yang disebut hukum aerodinamika. Dan itulah prinsip yang digunakan di dalam pesawat terbang. Dengan mesin jet, dia akan membawa pesawat terbang yang berat itu dengan banyak penumpang untuk terbang berjam-jam sampai kepada tujuan dan tidak jatuh karena hukum aerodinamika menentang hukum gravitasi. Saya percaya kalau kita hidup di dalam kekuatan diri sendiri, kita pasti jatuh di dalam dosa. Tapi kalau kita mengandalkan Roh Kudus, dahsyatnya kuasa Roh Kudus, kita akan alami untuk hidup yang berkemenangan. Nah, di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, Rasul Paulus menyebutkan ada 4 akibat bila kita hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ini doa saya supaya kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus membebaskan kita dari hukuman dosa. Dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari ayat ini kita mengetahui sebetulnya ada 3 kondisi dari orang yang belum percaya kepada Kristus, di mana Roh Kudus belum tinggal di dalam hidupnya. Yang pertama adalah terhukum. Alkitab tadi berkata, kalau Roh Kudus mendiami kita, maka kita tidak akan lagi mengalami hukuman dosa tersebut. Nah, di dalam Yohanes 3:18 juga dikatakan, barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara-saudara, jadi kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah juru selamat, tidak percaya Yesus adalah Tuhan, kita sebetulnya sudah divonis. Vonisnya apa? Hukuman mati. Untuk selama-lamanya berada di neraka. Tinggal eksekusinya saja dijalankan. Kalau kita masih hidup, belum masuk neraka, bukan berarti kita ini belum divonis. Sudah divonis. Hanya eksekusinya saja yang akan dijalankan pada waktunya.
Itu sebabnya betapa pentingnya kita bertobat lahir baru, percaya kepada Yesus, supaya kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita orang berdosa, seharusnya binasa di dalam neraka. Tapi waktu kita percaya kepada karya Kristus di atas kayu salib yang telah menyelamatkan kita, maka kita tidak dianggap lagi orang berdosa. Kita dianggap orang yang benar di mata Allah. Nah, dan Roh Kuduslah yang bisa membuat kita percaya kepada Yesus. Tidak ada orang yang bisa berkata bahwa Yesus itu adalah Tuhan selain dari karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Karenanya tanpa Yesus kita terhukum. Tetapi pendiaman dalam Roh Kudus dalam diri kita membuat kita bebas dari hukuman. Kita orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah dihukum masuk ke dalam neraka. Karena ketika kita percaya kepada Kristus, segala hukuman sudah ditanggung di atas kayu salib. Yang kedua, orang yang hidup di luar Kristus adalah orang yang mati secara rohani. Karena itu Alkitab tadi berkata, oleh Roh Kudus kita dihidupkan rohnya. Kita ini seperti zombie, mayat hidup, kelihatannya bisa bergerak tapi secara rohani kita mati. Dan cirinya orang yang mati rohani adalah tidak tertarik pada perkara-perkara rohani. Saya ingat sebelum saya lahir baru, karena saya dilahirkan dalam keluarga Kristen, ayah saya pendeta, saya diharuskan membaca Alkitab setiap hari. Tapi waktu saya baca, saya merasa buku ini sangat membosankan. Saya pikir ini buku yang mati, tidak menarik. Tapi setelah saya bertobat, percaya kepada Yesus, lahir baru, saya membaca firman dengan sukacita dan sangat tertarik walaupun sudah membaca berulang-ulang. Dan saya tahu sebetulnya bukan Alkitab yang adalah buku mati. Roh saya pada waktu itu mati sehingga saya tidak tertarik pada perkara rohani. Saudara sekalian, seperti seorang kakek paling doyan makan capcay misalnya. Tapi kalau dia mati, mau ditawarin capcay banyak dan enak juga dia akan menolak. Karena apa? Orang mati tidak tertarik kepada apa yang ditawarkan kepadanya. Nah, kalau kita mati secara rohani, ada KKR, ada khotbah, ada retreat, ada buku rohani yang bagus, kita nggak akan tertarik. Karena apa? Rohmu yang mati harus dihidupkan dulu oleh Roh Kudus. Yang ketiga, ciri orang yang di luar Kristus adalah terikat. Karena itu Roh Kudus harus memerdekakan atau membebaskan kita. Sebab orang yang terikat mau tidak mau akan selalu jatuh di dalam dosa. Seperti budak. Budak itu di hadapan tuannya kalau disuruh dia harus taat. Jongkok, dia jongkok. Lompat, dia akan lompat. Karena apa? Budak. Nah, kalau kita budak dosa, kita mau mungkin hidup benar. Tetapi kalau setan sudah bilang, lakukan dosa ini, kita akan melakukannya karena kita adalah orang yang terikat dan perlu Roh Kudus untuk membebaskannya. Saya membaca di sosial media ada beberapa orang artis yang ditangkap oleh polisi karena apa? Terjerat kasus narkoba. Celakanya ada yang ditangkap itu 2 kali, 3 kali, bahkan saya baca ada yang 4 kali. Ya saudara udah ditangkap, dimasukin penjara atau direhab, jatuh lagi, jatuh lagi, jatuh lagi. Ini menunjukkan apa? Niat saja tidak cukup. Tekad saja tidak mampu membebaskan kita dari hukuman. Saudara, karena itu kita membutuhkan karya Allah di dalam hidup kita. Nah, kalau saudara hidup di dalam Roh Kudus, kita bukan cuma mau, tapi kita dimampukan. Mungkin ada di antara saudara yang selama ini terikat misalnya oleh rokok atau perjudian. Oh, saudara udah bilang saya nggak mau ngerokok lagi, saya nggak mau judi lagi. Ternyata kebobolan juga. Kenapa? Agama mungkin mengajarkan hal yang baik, tapi tidak memberikan kuasa kepada kita untuk bisa melakukan apa yang baik itu. Hanya pendiaman Roh Kudus dalam hidup kita yang membuat kita mampu. Nah, dalam Galatia 5 ayat 19-21 dikatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, yang pertama kita melihat perbuatan daging itu mencakup dosa seksual. Yang disebutkan tadi adalah percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Orang kalau tidak dipimpin oleh Roh Kudus akan selalu jatuh pada dosa semacam ini. Pikiran yang kotor, hidup yang najis, dan jatuh lagi pada dosa seksual. Yang kedua adalah dosa okultisme, penyembahan berhala, dan sihir. Saudara, orang yang tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan diikat oleh roh jahat, percaya kepada dukun, paranormal, ya, percaya kepada horoskop, buku primbon. Mungkin saudara bilang, ini kan cuma iseng. Saya mau bilang, jangan kasih kesempatan bagi iblis. Iblis nggak nunggu saudara percaya baru bekerja. Saudara iseng aja, dia akan menyerang kita. Ini merupakan jalan masuk bagi si iblis. Yang ketiga adalah dosa sosial. Dan dosa sosial ini meliputi berbagai hal, antara lain perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah, kedengkian. Orang yang dikuasai oleh hukum dosa akan selalu berbantah-bantah dengan orang lain. Ngajak ribut, ya, terlibat dalam perkara kriminal. Dan dosa yang keempat adalah dosa hedon. Hidup menurut kemauan sendiri, ingin menikmati segala hawa nafsu dunia. Itu meliputi pesta pora, kemabukan, dan sebagainya. Tetapi kalau kita dikuasai oleh Roh Kudus, bukan perbuatan daging yang kita akan munculkan, tapi buah roh. Seperti yang dikatakan oleh Galatia 5 ayat 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Saudara-saudara, kita percaya kalau Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita, maka kita tidak lagi hidup di dalam hukuman. Kita tidak akan masuk neraka. Bahkan hukum dosa pun kita bisa kalahkan oleh kuasanya. Karenanya hiduplah di dalam roh. Zakaria 4 ayat 6 berkata, bukan dengan keperkasaan atau dengan kekuatan, tetapi oleh rohku, kata Tuhan. Kita akan diberi kemampuan yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia untuk melakukan kehendaknya. Satu kali ada 2 ekor lalat yang sedang ngobrol di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta. Lalat ini nanya sama temennya, kamu baru dari mana? Oh, saya 2 jam yang lalu masih ada di Surabaya, sekarang sudah di sini. Ah, nggak mungkin. Masa kamu bisa terbang dengan sayapmu yang kecil? Saya nggak percaya. Lalat temannya bilang, oh saya memang nggak kuat kalau terbang dari Surabaya sampai ke Jakarta. Tapi saya dengan sayap yang kecil masuk ke dalam pesawat yang sayapnya besar. Jadi saya masuk, saya diem aja di sana. Dan ketika pesawatnya terbang ke sini, lalu mendarat, ya saya keluar ketemu sama kamu, katanya. Saudara, dengan kemampuan kita tidak akan bisa mengalahkan hukum dosa. Tapi kalau kita manunggal dengan Roh Kudus, kita hidup di dalam Kristus, kita dimampukan. Nah, saudara sekalian, kita melihat teladan Yesus pada waktu dia menang atas godaan dosa. Iblis kan mencobai dia 3 kali. Yang pertama, ubah batu menjadi roti. Halalkan segala cara, yang penting perutmu kenyang. Ini adalah godaan keinginan daging. Dan berapa banyak orang sekarang supaya perutnya kenyang, supaya hidupnya makmur, maka dia korupsi, dia melakukan hal-hal yang jahat. Yang kedua, Yesus digoda untuk menjatuhkan diri dari bait Allah. Maka nanti malaikat akan menantang engkau. Dan semua orang akan heran dan berkata, Superman kepadamu. Ini adalah dosa keangkuhan hidup, kesombongan. Rasa diri paling hebat, tidak mau kalah sama orang lain. Dan yang ketiga adalah godaan yang berkaitan dengan keinginan mata. Sembahlah aku akan berikan harta dunia ini kepadamu. Lihat, godaan dosa yang ditawarkan oleh iblis. Tetapi Yesus selalu menolak godaan itu. Dan dia berkata, ada tertulis, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis, hanya Allah saja yang harus engkau sembah. Nah, ketika
kita taat pada kehendak Allah dan juga firman-Nya, godaan apapun, keinginan daging, keangkuhan hidup maupun keinginan mata, pasti kita bisa kalahkan oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, karya Roh Kudus yang dahsyat dalam hidup orang percaya yang kedua adalah Roh Kudus memberikan pikiran yang rohani. Dalam Roma pasal 8 ayat 5 dikatakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Saya percaya bahwa pikiran adalah sesuatu yang sangat penting karena ini menentukan perasaan, perkataan, dan juga perbuatan. Pikiran menunjukkan siapa saya. Engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Karena itu Allah ingin agar kita punya pikiran yang luhur, yang rohani, pikiran Kristus. Kolose 3 ayat 1 dan 2 berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ada berapa banyak orang bahkan sudah jadi Kristen, mindsetnya tidak pernah berubah. Pikirannya sangat duniawi. Ya kalau hari Minggu ke gereja, tetapi selebihnya yang dia pikir cuma duit aja. Gimana saya lebih kaya, lebih hebat, lebih ternama. Padahal hidup di dunia itu cuma sebentar. 70 tahun, paling lama 80 tahun. Sedangkan ada kekekalan yang menanti kita, apakah di neraka ataukah di sorga. Karena itu kita seharusnya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang kekal. Perkara yang berkaitan dengan Tuhan dan kemuliaannya. Seperti yang juga dicatat di dalam Filipi 4 ayat 8 yang berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, bagaimana supaya kita tidak memikirkan hal yang kotor, tetapi memikirkan hal-hal yang bersih? Alihkan pikiran kita dari yang najis pada hal yang benar. Misalnya, kalau saudara bilang, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor, saya nggak mau pikir kotor. Apa yang terjadi? Saudara kan pikir kotor, kotor, kotor. Seperti halnya kalau saya bilang, saya tidak mau pikir gajah, saya tidak mau pikir gajah. Saya tidak mau pikir gajah yang badannya besar, yang belalainya panjang. Saudara lagi mikir apa? Pasti mikir gajah, bukan? Kalau saudara tidak mau pikir gajah, pikirkan yang lain. Pikir mobil misalnya. Oh, warnanya merah menyala. Oh, setirnya enak sekali. Kursinya empuk. Ketika saudara memikirkan mobil, maka pada saat yang sama, saudara tidak akan memikirkan gajah. Cuma jangan mikir gajah naik mobil. Nah, itu masih ada unsur gajahnya tentunya. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengalihkan pikiran kita pada hal yang benar? Isi pikiran saudara dengan firman Allah. Sebab firman ini akan mencuci hati dan pikiran kita ketika kita baca dan mempraktekkan di dalam kehidupan ini. Saudara, di Jakarta ada seorang yang punya toko. Lalu di kasa, tempat biasa dia melayani pembeli itu dengan pengembalian uang dan sebagainya, dia taruh Alkitab. Alkitab yang sudah lama dia miliki. Sehingga kalau jam-jam tertentu pembeli agak sepi, dia baca Alkitab, dia garis bawahi. Kalau ada pembeli dia tutup. Kalau lagi sepi dia buka lagi. Satu kali ada seorang pembeli bilang gini, "Pak, itu buku apa tebel amat, tapi kok dekil amat ya?" Orang ini bilang, "Oh, ini Alkitab." Ya, memang Alkitab saya dekil karena tiap hari saya baca. Tapi semakin dekil Alkitab saya, semakin bersih hatiku dan pikiranku. Saudara, bagaimana dengan Alkitabmu? Oh, Alkitab saya bersih, Pak. Wah, jangan-jangan hati dan pikiranmu yang dekil, saudara sekalian. Karena itu baca firman setiap hari. Nah, kalau pikiran kita diisi dengan firman, maka kita akan memikirkan Tuhan, pekerjaannya, kemuliaannya. Coba pikirkan Tuhan dan pekerjaannya. Coba saudara berpikir bukan hanya bagaimana ya supaya saya dapat uang lebih banyak. Tapi gimana ya supaya gereja di mana saya beribadah makin hari makin maju. Bagaimana supaya jiwa-jiwa baru lebih banyak yang diselamatkan. Terutama anggota keluargaku yang belum percaya bagaimana bisa dimenangkan. Bagaimana ya supaya orang-orang bisa ikut komunitas sel.
Coba pikirkan bagaimana anak-anak saya bisa mendapatkan pelayanan rohani yang baik. Bagaimana saya bisa menabung harta di sorga. Bagaimana saya bisa menjadi berkat yang lebih besar bagi orang lain. Saya percaya kalau kita memikirkan bukan hanya diri sendiri, tapi orang lain dan mau jadi berkat, kita akan kreatif seperti Yusuf. Ketika Yusuf ada di Mesir, dia memikirkan bagaimana supaya orang-orang tidak mati kelaparan, saudara. Hikmat Allah mengalir, sehingga strategi-strateginya luar biasa. 7 tahun masa kelimpahan, dia simpan gandum dalam lumbung di seluruh Mesir. Sehingga 7 tahun masa kelaparan, dia mulai bagi-bagi itu dengan penata layan atau pengelolaan yang baik. Orang yang tidak hanya memikirkan untuk keuntungan diri saja, tapi memikirkan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kreativitas Tuhan akan berikan melalui pikiranmu. Saudara, andalkan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan terobosan, hikmat di dalam pemikiran saudara. Sehingga ada keberuntungan, kemenangan, berkat rohani dan jasmani yang saudara akan dapatkan. Puji Tuhan. Yang ketiga, karya Roh Kudus yang dahsyat dalam hidup orang percaya adalah Roh Kudus memberikan damai sejahtera di dalam hati. Dalam Roma 8 ayat 6 dikatakan karena keinginan daging adalah maut tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ingat ke saudara ketika Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil di Filipi. Ternyata mereka ditangkap, dimasukkan di dalam penjara. Tapi mereka tidak panik, mereka tidak menyesali diri. Kisah Rasul 16 mencatat mereka justru menyanyikan lagu puji-pujian kepada Tuhan. Sehingga gempa terjadi dan mereka bisa menginjili kepala penjara sehingga mereka bertobat. Saudara sekalian, Roh Kudus kalau kita izinkan berkarya, dia akan memberikan damai sejahtera walaupun kondisi di luar tampaknya tidak nyaman. Dalam Kisah Rasul 12 juga kita membaca kisah Rasul Yakobus ditangkap oleh Herodes dan dibunuh. Dan kemudian Petrus juga ditangkap dan besok akan diadili di depan orang banyak. Dan kita tahu hukumannya pasti hukuman mati, bukan? Tetapi malam itu Petrus tidur nyenyak. Dan ketika ada malaikat yang disuruh Tuhan untuk membangunkan, melepaskan dia dari penjara, menyuruh dia keluar. Petrus masih pikir itu mimpi. Ini saking nyenyak tidurnya, saudara. Jadi tidak bisa bedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Loh, kalau saudara tahu besok saudara akan divonis hukuman mati, apa bisa tidur? Enggak mungkin bisa tidur, bukan? Tapi kenapa Petrus begitu nyenyak tidurnya? Karena dia mengalami damai sejahtera di dalam hati. Dia pegang saja perkataan Yesus. Yesus pernah ngomong kepada dia, kalau kamu muda, kamu mengikat pinggangmu dan kamu boleh pergi saja kemana kamu mau. Tapi kalau kamu sudah tua, kamu akan diikat dan kamu akan mati demi namaku, kata Yesus. Jadi Petrus tahu dia akan mati di dalam pemberitaan Injil yang dia lakukan demi nama Yesus. Tapi waktunya adalah kalau dia sudah tua. Jadi sebelum tidur mungkin dia doa, Tuhan aku tahu aku harus mati. Tapi aku yakin bukan sekarang. Aku masih muda Tuhan, aku belum tua-tua banget. Jadi aku yakin gak mungkin aku mati besok. Wah, tenang sekali saudara. Karena dia pegang perkataan Tuhan. Karena itu kalau saudara menghadapi badai dalam kehidupan, jangan lihat kiri kanan, engkau menjadi gelisah, tidak ada damai sejahtera. Pegang perkataan Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan alam. Kita tenang. Simon Petrus juga tidak gelisah walaupun bahaya maut mengancam dia. Karena apa? Dia bukan hanya memegang perkataan Yesus, dia meneladani apa yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus ada di Danau Galilea, di perahu, dia tidur, nyenyak. Padahal itu angin taufan hampir menenggelamkan kapal tersebut. Kenapa Yesus bisa tidur dengan santai, sedangkan murid-muridnya sangat ketakutan? Karena Yesus tahu Bapa Surgawi pasti akan memelihara dia. Nggak mungkin dong dia mati di dasar Danau Galilea dan nggak jadi juru selamat yang mati di kayu salib. Dia percaya tidak ada perkara yang terjadi tanpa seizin Bapa. Itu sebabnya di tengah masalah badai kehidupan tetap miliki damai sejahtera kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 26-27, Yesus berkata,
Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Tuhan sudah ingatkan, kesulitan akan terjadi. Tapi aku akan kirim Roh Kudus untuk mengingatkan perkataan-perkataanku kepadamu. Dan kalau engkau pegang perkataanku yang diingatkan oleh Roh Kudus, kamu akan tetap mengalami damai sejahtera di dalam segala hal. Oh puji Tuhan, Roh Kudus memberikan damai sejahtera di dalam hati. Saudara, pada akhir zaman, keadaan yang penuh dengan badai kehidupan akan terjadi. Kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Saya mendengar di Amerika Serikat setiap malam ada lebih dari 20 juta pil penenang yang harus diminum orang karena mereka insomnia, tidak bisa tidur. Saya bersyukur karena saya percaya kepada Yesus, Roh Kudus ada dalam diri saya. Kalau saya naik mobil, misalnya mau pelayanan keluar kota, gak lama sudah tertidur. Pulang juga saudara, habis pelayanan capek, masuk mobil bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi di kasur yang empuk saudara. Yang penting damai sejahtera, gak usah ketakutan. Tidur sebentar kaget, dikejar-kejar celeng, dikejar-kejar setan. Gak usah seperti itu kalau Roh Kudus bertahta dalam hidup kita. Saya dengar negara maju seperti Jepang, banyak orang stres, banyak orang bunuh diri. Anak sekolah aja nggak lulus, bunuh diri. PR nilainya jelek, bunuh diri. Waduh, beda banget ya sama Indonesia. Di Indonesia nilainya jelek malah ketawa. Hehehe, nilai saya jelek. Kamu dapat berapa? Aduh, jelek saya 3. Hah, 3? Saya 1, katanya saudara. Wah ini kebangetan juga sih. Nah, saya ingat satu kali saya pelayanan di luar kota. Dan ada seorang ingin berjumpa dengan saya. Dia adalah orang yang cukup kaya, saudara. Dia punya beberapa perusahaan. Tapi ketika saya bicara kepada dia, dia mengungkapkan isi hati. Dia nangis. Dan dia bilang gini, Pak Pendeta, tukang beca di depan rumah saya masih lebih bahagia daripada saya. Dia kalau sudah mengayuh beca, bisa tidur ngorok. Saya nggak bisa tidur. Gimana ya supaya saya ngalami damai sejahtera? Saya pikir dalam hati, gimana kalau ditukar saja tukang beca jadi pemilik perusahaan, Bapak jadi tukang beca. Siapa tahu bisa tidur seperti dia. Cuma tentu saya tidak bilang seperti itulah. Maksud saya begini, orang kaya raya pun dia bisa stres. Tapi kalau ada Yesus di dalam hidup saudara, Roh Kudus menguasai. Engkau hidup di dalam doa, engkau hidup dalam penyembahan, engkau hidup di dalam pembacaan firman, engkau hidup di dalam ibadah. Roh Kudus memberi damai sejahtera di dalam hati. Dan hal yang keempat, karya dahsyat Roh Kudus dalam hidup kita adalah Roh Kudus membuat kita akrab dengan Allah. Dalam Roma 8 ayat 15 dan 16 dikatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara, ada banyak orang beribadah, datang ke gereja karena takut bangkrut. Ke gereja lo, kalau nggak bangkrut lo. Sehingga dia datang itu dengan ketakutan supaya tidak dihukum oleh Tuhan. Tidak ada keakraban. Tapi kalau Roh Kudus tinggal dalam hidup saudara, Allah akan engkau rasakan sebagai Bapa. Kita adalah anak-anaknya. Ini menunjukkan ada kemesraan, ada persekutuan yang manis. Yesus kan pernah mengajari kita doa Bapa kami. Panggil Allah sebagai Bapa. Itu bukan formalitas. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Coba kalau anakmu di rumah ketok kamar pagi-pagi sebelum ke sekolah. Dan dia doa. Bapa kami yang ada di dalam kamar, dipermuliakanlah namamu. Izinkan aku pergi ke sekolah pada hari ini. Dijitak sama bapaknya, ngapain lu? Ini menunjukkan sebuah kedekatan hubungan, kemesraan. Bukan doa yang formal. Saudara, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, kita akan merasa Allah begitu dekat. Allah itu bisa berkomunikasi dengan kita. Dia bisa bicara di hati nurani kita. Dia bisa bicara waktu kita membaca Alkitab. Dan sepertinya ayat itu berbicara
secara khusus bagi kita. Itu karena karya Roh Kudus. Dalam Yohanes 15 ayat 15, Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku." Kita bukan hanya hamba Tuhan. Kita ini adalah temannya Tuhan, sahabatnya Tuhan. I am a friend of God. Hamba tidak diberitahu rahasia hati. Tapi teman itu suka curhat. Dan Tuhan kalau menjadi teman kita, dia akan mencurahkan isi hatinya, menceritakan rahasia-rahasianya kepada kita. Sehingga kita tahu pikirannya, kita tahu apa rencana dan maksudnya. Itu sebabnya saudara sekalian, kalau kita berdoa, jalin keintiman dengan Tuhan. Bukan cuma minta berkat, minta ini, minta itu. Tapi sungguh-sungguh akrab dengan dia. Saya lihat orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa itu punya keakraban, persekutuan. Dia bisa berdoa bahkan berjam-jam dengan Tuhan. Pendeta Choi Yonggi yang dipercayakan mengembalakan gereja terbesar di seluruh dunia di Korea Selatan. Itu pernah bersaksi rata-rata dia doa setiap hari 3 jam. Oh bayangkan saudara. Saya pernah ketemu dengan hamba Tuhan senior, sekarang sudah bersama dengan Tuhan, Bapak Pendeta Ishak Liu dari Surabaya. Dan waktu saya ketemu, saya tanya, "Om, doa berapa lama setiap hari?" 6 jam. Wow, 6 jam? Iya, katanya. Saya doa 2 jam pagi, 2 jam siang, 2 jam malam. Lalu saya tanya, gimana caranya bisa doa begitu lama dan panjang? Dia menjawab, doa itu mesti sedikit meminta, banyak menyembah. Ini kuncinya. Doa itu bukan cuma minta-minta, tapi menjalin keakraban dengan Tuhan. Cuma nyembah, haleluya, Engkau baik, luar biasa. Engkau mengasihi aku juga mengasihimu Tuhan. Oh, seperti orang pacaran berkasih-kasihan, itu ngobrol berjam-jam gak kerasa. Karena apa? Hati yang saling mencintai. Nah, Roh Kuduslah yang akan membuat kita dekat dengan Tuhan. Saya punya opa, dia punya kehidupan doa yang sangat teratur. Dia selalu doa rata-rata 15 menit lah setiap kali doanya. Tapi dia selalu doa tiap hari mulai dari jam 6 pagi, lalu kemudian jam 9, lalu jam 12, lalu jam 3, lalu jam 6 sore, lalu jam 9 malam. Begitu terus. Dan anak-anaknya banyak yang jadi hamba Tuhan. Cucu-cucunya banyak yang jadi hamba Tuhan juga, termasuk saya. Saudara, tapi saya tidak bisa membanggakan diri. Karena apa? Ada orang yang menabur kehidupan rohani di dalam doa. Dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada keluarga kami. Saudara, maukah engkau menjalin keintiman dengan Tuhan? Dengan banyak berdoa, merenungkan firman-Nya. Dan itu akan terjadi kalau Roh Kudus menguasai hidup saudara. Siapa di antara saudara yang mau berkata, Roh Kudus, biar aku menang atas setiap keinginan daging. Biar aku berkemenangan dan punya pikiran-pikiran rohani. Bukan pikiran-pikiran yang duniawi. Roh Kudus, saya juga ingin mengalami damai sejahtera di tengah dunia yang bergejolak ini. Dan aku juga ingin intim dengan Engkau. Memanggil Engkau sebagai Bapa. Kalau itu kerinduanmu, mari kita berdoa bersama. Bapa, terima kasih. Kami sangat membutuhkan Roh Kudus. Dan kami percaya kalau saat ini Roh Kudus menguasai hidup kami, karya yang dahsyat akan terjadi dalam hidup kami. Karena itu kami membuka hati dalam nama Yesus. Terimalah karya Roh Kudus. Terimalah kehadiran Roh Kudus. Dan kami yakin kalau kami taat kepada Roh Kudus, ada kemenangan dalam hidup kami selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.